الفاتحة بنية الفتوح المنور الصوفة وبجنة صوفة صالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله شيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد الغزالي والطوسي وسم إلى شيخ وسم إلى أخيه الإمام أحمد الغزالي وسم إلى شيخه الإمام حرمين الجويني وسم إلى شيخنا الشيخ عبد الوهاب شاراني وسم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وسم إلى الشيخ أبو الحسن سازلي وسم إلى الشيخ أحمد رفاعي وسم إلى الشيخ أحمد البدوي وسم إلى الشيخ أحمد جين وسم إلى الشيخ بن صبني وسم إلى شيخنا الإمام عبد الله بن حداد وسم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن وسم الشيخ البارح وسم إلى الحبيب علي بن أحمد الحبسي وصلهم وغفورهم من الله يتقشع برحمة وغفره وينفعنا بأسوارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du faslun. Kita melanjutkan daripada kajian kita setelah kemarin kita berbicara tentang masalah al-jam'u wal farqu, ya, di mana itu merupakan dua hal ya yang dialami oleh seorang murid dalam rangka ia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi yang paling sempurna setelahnya adalah kondisi farqus tsani atau bisa disebut juga dengan jam'i. Sudah kita bahas kemarin tentang masalah tersebut dan itu kaitannya dengan tauhid, ya. Insyaallah nanti pada beberapa pertemuan ya semoga Allah izinkan kita mempelajari juga tentang istilah-istilah ini. Masih panjang ini Masya Allah, ya. Nah, kita masuk kembali kepada pembahasan tauhid kita, ya, di mana Imam Ghazali mengatakan ittafaqal muslimuna ala anna Allah taala mausufun bi kulli kamal, ya, bari'un min kulli nuqsan. Kaum muslimin al-muslimun yakni al-murad adalah ulama'uhum. Yang dimaksud al-muslimun di sini adalah ulama, ya. Karena yang sepakat itu ya ulama gitu. Walaupun yang disebut siapa? Muslimun, ya. Jadi yang al-murad apa? Ulama'uhum. Sepakat para ulamanya, yakni para ulama kaum muslimin, ala anna Allah ta'ala bahwasanya Allah ta'ala itu mausufun disifatkan bikulli kamalin dengan segenap sifat kesempurnaan. Jadi kalau ada sifat yang sempurna pastilah itu sifat Allah, ya. Bari'un min kulli nuqsan, terbebas dari setiap sifat kekurangan, ya. Artinya tidak ada satupun sifat kekurangan bagi Allah. Ini prinsip dasar yang harus kita pegang, ya. Makanya kita nggak boleh menisbatkan sesuatu sifat atau nama atau apapun yang mengandung unsur penghinaan atau unsur kekurangan bagi Allah, ya. Maka Asmaul Husna kata guru saya itu bukan cuma 99, lebih dari itu. Bahkan ada yang nggak masuk ke dalam Asmaul Husna itu ya Hanan, ya Manan tuh nggak ada dalam Asmaul Husna, ya. Tapi ini termasuk Asmaul Husna, bahkan lebih dari itu. Nah, setiap apa yang disifatkan oleh orang itu sah dinisbatkan kepada Allah dengan syarat mengandung sifat kesempurnaan, tidak ada unsur kekurangan. Tuh syaratnya itu, ya. Lakinnahum akan tetapi mereka ikhtalafu berbeda pendapat fi ba'dil awsaf pada sebagian sifat-sifat. Fa'taqada ba'duhum, maka sebagian mereka meyakini annaha kamalun, bahwasanya sifat itu adalah sifat kesempurnaan. Fa'athbataha lahu, maka ia tetapkan sifat itu pada Allah. Wa'taqada akharun, dan mereka sebagian yang lain beriktikad, berkeyakinan annaha nuqsan, bahwa itu adalah sifat kekurangan. Fanafauha anhu, maka dinafikan, ditiadakan sifat tersebut dari Allah, ya. Jadi ada orang yang mensifatkan ini sempurna gitu. Tapi kata sebagiannya, oh enggak, ini malah justru menjelekkan Allah gitu. Nah, inilah yang terjadi di antara kaum muslimin sampai sekarang. Antara kita, orang ahlu sunnah, dengan wahabi, dengan mu'tazilah, dengan syiah atau yang lainnya. Semisal contoh, menurut orang-orang wahabi, orang-orang salafi, ya,
Kalau lebih pasti Wahabi sih ya. Salafi kita Salafi ya. Masjid As-Salafi ya. Pesantren Darul Islah As-Salafi gitu ya. Jadi kita nih As-Salafi. Tuh. Cuman beda di jenggot aja ini macelane. Kata mereka mensifatkan Allah itu ya bertempat di langit. Gitu. Ya, bertempat di mana? Di langit. Menurut mereka itu adalah kesempurnaan. Karena langit itu isyaratnya tempat yang tinggi. Itu. Semua yang terkait dengan yang tinggi, semua yang terkait dengan yang di atas itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Makanya semakin tinggi makanya kita pengen nyari derajat yang nggak ada kan derajat yang rendah gitu kan? Pasti derajat yang apa? Nah, makanya kita harus mensifatkan Allah itu di mana tingginya? Di langit. Fadhannu, dan mereka menduga itu adalah sifat kesempurnaan kata mereka. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nukson, kekurangan tuh ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, maka di sini disebutkan beberapa oleh Imam Al-Ghazali walidzalika amsilatun. Oleh karena itulah ada beberapa contoh di sini yang Imam Ghazali paparkan. Ahaduha yang pertama qaulul Mu'tazilah. Ungkapan Mu'tazilah. Apa itu kata Mu'tazilah? Annal insana khaliqun li af'alih. Bahwasanya manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ini yang kemarin kita bahas ya. Di mana Imam Zamakhsyari menikah dengan seorang perempuan cantik yang sunni. Ketika malam pertama dia katakan, saya nggak bisa lagi melayani engkau wahai istriku. Kata bininya apa? Lah kata ente orang bisa menciptakan perbuatannya sendiri, sekarang ente bikinlah perbuatan itu. Oh enggak, saya nggak bisa. Itu berarti mengalami apa? Ada kekurangan dalam teorinya itu gitu. Tobat dah gitu ya. Tuh, jadi kisahnya itu dalam kitab Fawaidul Mukhtarah maujud itu. Ya, jadi bisa dipakai kitab Imam Zamakhsyari sekarang karena taubat beliau gitu. Jelas paham ya? Kata Mu'tazilah ya. Kita ini bisa menciptakan perbuatan sendiri. Padahal enggak. Kita ini semua apa yang kita kerjakan itu murni ciptaan Allah. Li'anna Allah law khalaqaha summa nasabaha ilaih wa li'annahu law fa'alaha ma'annahu lam yaf'alha wa 'adzabahu 'alaihi ma'annahu lam yujidha lakana zaliman lahu. Karena Allah sekiranya ia yang menciptakan perbuatan itu, hak kembali ke af'al. Summa nasabaha, kemudian dinisbatkan perbuatan itu kepada hambanya, ya. Wali annahu, dan bahwasanya sekiranya fa'alaha ia yang mengerjakannya. Ma'annahu lam yaf'alha, padahal dia enggak memperbuatnya, mengerjakan amal tersebut, wa 'adzabahu 'alaiha, dan mengazab lantaran hal tersebut. Ma'annahu lam yujidha, sedangkan dia enggak membuatnya, enggak menciptakannya, lakana zaliman lahu, maka itu zalim, kezaliman ya bagi Allah. Begini maksudnya. Kalau dibilang ya perbuatan hamba itu yang bikin sendiri. Ngapa kalau perbuatan itu katanya itu ciptaan Allah? Ngapa ketika hamba berbuat dia yang dihukum? Harusnya kan Allah. Ini kata Mu'tazilah ya. Perbuatan itu yang bikin hamba sendiri. Makanya pantas kalau dia salah, dia dosa, yang dihukum dia. Kata Mu'tazilah. Logis gak? Logis. Ini kan logis-logis saja. Ya kan? Lah nggak logis kalau seandainya perbuatan kita yang ciptain Allah, ya. Terus ketika seorang hamba salah, yang dihukum hamba. Kalau kan ciptaan Allah. Paham? Tuh. Robi paham, Robi? Udah buka belum tadi? Tampangnya semi-semi paham soalnya ini. Saya ulang ya. Kata Mu'tazilah, ya, nggak logis kalau seandainya perbuatan yang ciptain Allah tapi yang diazab hambanya. Maka perbuatan itu yang nyiptain hambanya. Maka logis ketika dia salah, yang diazab hambanya karena salah dia. Itu. Jelas paham sampai sini? Nah, ketika Allah mengazab hambanya, yang mana perbuatan hamba itu perbuatan Allah, namanya zalim namanya. Lakana zaliman wa zulmun nuqsan. Kezaliman itu merupakan kekurangan bagi Allah. Masa Allah zalim? Ya. Masa Allah? Wa mallahu bidzallamin lil abid. Kata Allah dalam Quran, Allah tidak pernah zalim sekalipun namanya abid tuh ya. Kalimat abid di sini dalam Al-Qur'an ada ibad, ada abid. Kalau abid ahli ibadah, ya.
Kalau ibad hamba-hamba Allah jamak tapi baik. Tapi kalau abid jamak itu hamba Allah cuman kurang baik. Ya, jadi kalau konotasinya ibad baik. Baik kalau sholat Jumat ibadallah. Usikum. Kenapa pakai ibad? Karena hambanya baik. Ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang baik itu kalau jalan di bumi dalam keadaan tunduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil ngatain dia, ngejelekin dia, qaulu salam. Mereka berkata ya khair, salam, selamat. Tapi kalau abid, hamba Allah yang kurang baik. Makanya Allah katakan wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah kagak zalim meskipun namanya orang yang enggak baik. Ama yang enggak baik aja Allah enggak zalim, bagaimana sama yang tuh, kalau kita kan ama yang enggak baik kadang zalim ya. Ada orang mukulin kita. Pas banget dia lagi dipukulin orang. Kita apa itu dia? Kita dipukul sekali, kita pukul berapa kali? Sekali? Lebih. Itu namanya kalau mau dipukul sekali, kita pukul sekali. Kan namanya adil, kan gitu. Tuh ya. Hati ame orang zalim, Allah enggak begitu. Tuh ya. Sampai sini jelas? Jadi Allah tidak pernah zalim sama hambanya meskipun hambanya tukang maksiat. Tuh ya. Nah, itulah ya teori daripada orang Mu'tazilah. Tuh, itu jangan di Mu'tazilah nih, ntar dengar begini ngantuk tidur. Jadi Mu'tazilah ente harus on ya, harus on kalau ngaji nggak boleh ngantuk. Emang begitu ya, kalau kita ngaji, ame denger ceramah beda. Oh denger ceramah, pasti penceramahnya juga pasti bahas satu tema doang. Satu poin dijabarin panjang sama dalilnya. Kalau ngaji enggak. Kita ngaji 1000 poin kadang-kadang. Oh, ini poin. Makanya kalau mau jadi ulama, belajarnya kitab. Kalau mau jadi penceramah, denger ceramah gitu. Ya, jelas ya, paham ya? Wa kaifa yasihu ayyaf'ala syai'an summa yaluma ghairahu alaih. Kata orang Mu'tazilah nih, bagaimana bisa an yaf'ala syai'an, Allah ngerjain sesuatu, summa yaluma ghairahu, kemudian Allah mencela yang lain. Ya, alaihi atasnya. Tuh. Ya. Allah mencela hambanya yang berbuat maksiat, padahal perbuatan itu adalah ciptaannya kan aneh ya. Tuh. Ngerti, paham? Kayak contoh dah gitu, warung saat saya mau tarawih udah ke warung, berangkat lama tuh Asmi, pulang dari mana sih dia nggak tarawih, kata Asmi apaan? Lah karena nyuruh Ustadz tadi. Ngapa Ustadz jadi marahin saya, kan nyuruh siapa? Iya kan gitu kan. Adilnya kalau Azmi jalan saya suruh, dia pulang telat, saya nggak omelin, kan begitu ya? Jelas nih, ini logika Mu'tazilah nih, hati-hati ya, baik-baik. Keluar jadi Mu'tazilah ente. Ya. Nanti dijawab, wa yaqulu lahu, kemudian Allah katakan sama ini orang, kaifa fa'altahu walam fa'al walima fa'altahu. Kenapa ente kerjain begini? Kenapa ente kerjain begitu gitu gampangnya ya, tuh. Itu kata Mu'tazilah tuh ya. Kan dalam Al-Quran apa? Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasharat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu. Terus alimat nafsum ma qaddamat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuatmu terpedaya dari Tuhanmu yang Maha Memberi, yang Maha Karim. Ente ngape kok maksiat sedangkan Tuhanmu senantiasa memberimu nikmat. Karena Allah yang ngomong. Ya. Allah yang menegur hambanya atas perbuatan maksiatnya. Yang nyiptain maksiat siapa? Allah. Tuh. Ya. Ingat jangan tidur ya. Ntar jadi Mu'tazilah itu. Wa ahlu sunnah, sedangkan ahlu sunnah. Nah, ini jawabannya apa ya? Yaquluna wajadna kamalal ilah. Kami dapatkan kesempurnaan ketuhanan itu fit tafarrud, pada keesaan Allah. Jadi segalanya mutlak itu yang ngatur Allah. Kalau urusan amal hamba dibagi dua, Allah dan hambanya masing-masing punya kerjaannya nggak sempurna. Ya. Semua kerjaan Allah yang ngatur. Allah yang jalanin, semua bagus enggaknya itu Allah. Itulah kesempurnaan kata ahlu sunnah. Itu ya. Jadi segalanya Allah yang jalanin. Makanya nanti ada ampunan. Ya.
Ada ampunan, betul? Ya. Ketika ente jalan atas perintah aneh, ketika ente berbuat salah atas perintah aneh omelin nggak? Enggak. Itulah yang berlaku sama Nabiullah Khidir. Itu dalika apa? Itulah apa namanya apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku nggak mengerjakan itu karena perintahku. Ini semua perintah siapa? Nabi Khidir diomelin nggak sama Allah? Enggak. Dihukum nggak sama Allah? Kenapa nggak dihukum sama Allah? Karena yang nyuruh Allah. Makanya kita harus yakin nih sama Allah, sebesar maksiat kita, segede-gedenya maksiat kita, magfiratuka ausa min dzunubina. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Bahkan kalau kita khususon tingkat tinggi nih, rojak kita udah luar biasa, ya. Maksiat kita ya remeh sama Allah. Ya, kita ini sekarang lagi menjalani peran aja. Ya. Kita ini lagi menjalani apa? Peran, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Meskipun sekarang buruk, yakinilah insya Allah nanti ujungnya baik, gitu. Harus yakin, ya. Nah, itulah Ahlus Sunnah. Ya, jadi kesempurnaan itu terdapat pada apa? Tafarrud, ya. Ketika Allah saja yang mengatur urusan itu, bukan hamba-hambanya, gitu. Sekarang ini dah pondok yang ngatur banyak gitu, santri ngatur, kiai ngatur, kira-kira gimana? Santri punya guru, kiai punya peraturan nih, peraturan gini. Tapi di sisi lain santri juga ngatur gitu. Kira-kira acak adul gak? Nah itu. Maka kesempurnaan itu ya satu yang ngatur. Allah udah. Baik buruknya Allah. Allah yang bikin salah. Allah yang menetapkan kesalahan pada hambanya. Allah juga yang mempersiapkan magfirah buat dia. Adil gak Allah? Ya. Bener gak? Allah yang bikin hambanya salah, Allah bukakan pintu magfirahnya. Ya. Paham ya? Tuh. Allah zalim enggak? Enggak. Ya. Minta ampun doang ya Allah. Kata kuncinya astagfirullah. Itu. Siapa orang yang baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika ma satatu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang baca itu pagi meninggal siang surga jaminannya. Allah kurang baik apa ya Allah? Itu Allah kasih itu. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraka na'am wa in zana wa in saraka dakhala jannah. Paham tuh? Ya. Jelas ya? Wa nafyul qudrah, dan menafikan kudrah bagi Allah adalah aib. Kalau kudrah itu diserahkan ame hambanya, Allah punya kudrah, hamba punya kudrah juga, lah itu aib. Masa Allah diatur ame hambanya? Wa aibun wan apa? Aibun wa nuqsan, itu aib dan kekurangan. Tuh. Jelas paham ya logikanya Ahlus Sunnah? Ya. Walaisa ta'dzibur rabbi ma'ala ma khalaqahu bidzulmin, dan Allah mengazab atas apa yang ia ciptakan itu bukan kezaliman. Ya. Allah mengazab atas apa yang diciptakan itu bukan kezaliman. Dengan dalil apa? Ta'dzibil bahaim. Tuh. Hewan disembelih. Hewan disembelih. Ya, kambing disembelih. Apa karena salah kambing? Hah? Kambing Idul Adha itu gara-gara disalah gitu. Halo salah sini nih, gua sembelih gitu. Nah, kenapa ente nyembelih kambing? Ente punya kambing nih. Ente mau sembelih. Kan takzib tuh bahasanya kan? Itu gara-gara apa kambing dia? Ente sembelih. Hah? Kita wajib gak nyembelih kambing? Enggak. Terus kenapa kita ente sembelih? Ya suka-suka gua lo, kambing-kambing gua, jadi kambing lu kali. Sekarang gitu logikanya gitu, paham gak ya? Allah punya hamba, sekarang aneh mau azab hambanya. Terserah siapa. Lah hamba gua, ciptaan gua mau azab kek. Mau enggak kek. Makanya Allah enggak wajib memasukkan orang yang taat ke dalam surga. Allah enggak wajib memasukkan orang maksiat ke dalam neraka. Allah bisa putar semua. Yang taat masuk neraka, yang maksiat masuk surga. Kenapa? Ya hamba-hamba gue begitu bahasa kita. Nah kalau Allah wajib memasukkan orang yang taat ke surga, ya Allah terikat. Sedangkan Allah sifatnya jaiz. Itu nggak ada kewajiban bagi Allah gitu. Jelas paham? Itu Allah boleh mengazab bahaim tadi. Itu mah urusan kita yang punya kambing ya. Bener gak?
Paham nggak logikanya? Ya, kambing-kambing gue mau sembelih ke mau enggak ke? Gitu. Wal majanin, orang-orang gila tuh. Allah berhak siapapun orang Allah jadikan gila, siapa aja, terserah. Ya. Dan juga wal atfal, anak-anak kecil. Ya Allah bisa aja matiin anak kecil. Kita serah Allah gitu. Semua hak prerogatif Allah. Li'annahu yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Karena Allah yatasarraf. Ya kayak yatasarraf Robi itu yatasarraf ya. Orang-orang Padang ya. Gitu. Kalau ngomong roh rah gitu ya. Itu baik-baik latarawun bukan latarawun. Itu ya. Kalau roh rah gitu ya. Kalau orang Sunda dim. Dah, astagfirullahaladzim. Aladim. Iya orang Betawi itu ya. Sama orang Betawi juga banyak kekurangan. Li'annahu yatasarraf karena Allah itu bertasarruf. Bertasarruf itu bertindak. Fi mulkihi di kerajaannya Allah kaifa yasha bagaimana kehendak Allah. Ya, setara Allah gitu bahasa kitanya. Ya. Allah pengen jadiin di wali kayak enggak kayak Allah pengen bikin bumi bulat kayak lonjong kayak setara gitu ya. Dalilnya apa? Al-Quran. La yus'alu amma yaf'al. Allah kagak ditanya terhadap apa yang ia lakukan tuh. Allah nggak ditanya, kita ditanya. Ya, tapi Allah nggak ditanya tuh. Ya. Jelas paham? Sebagaimana saya umpamakan tadi, saya punya kambing. Itu. Kambing saya mau potong kayak enggak kayak. Ya, mau saya kasih rumput kayak atau kayak saya kasih roti. Setelah siapa? Oh kambing lu kasih roti? Lu kambing gua. Tadi kambing lu kali kasih roti kan ngomongin ntar bahasa Inggris dia. Itu ya. Nah kalau kambing ini kasih sepeda jadi heboh gitu. Webcycle dia. Nah, wal gaulu bitahsini wat takbihi batilun. Ungkapan ya tahsin bagus dan takbih jelek batil. Nggak ada istilah kata nih tahsin nih takbih bagi Allah nggak ada. Allah ketika masukin hambanya ke dalam sorga, oh itu bagus. Allah masukin hambanya ke dalam neraka, oh itu jelek gitu. Nggak ada buat Allah semuanya jaiz, boleh-boleh aja Allah sesuka Allah. Ya ini kan ahlu sunnah nih akidahnya begitu. Ya kita nggak bisa nilai Allah. Kalau Allah ciptakan anak kecil, ya, kemudian dia itu masuk Kristen karena bapak ibunya Kristen. Terus kemudian tuh anak kecil dewasa sampai usia balik 20 tahun meninggal. Wah, jelek tuh gitu, nggak bisa. Ya. Paham nggak? Anak kecil mati belum usia balik, surga neraka. Hah? Anak kecil bapak ibunya Kristen belum balik surga neraka. Belum balik dia. Dia belum balik, belum mati dia. Surga neraka belum balik, mati dulu baru mati baru. Anak kecil bapak ibunya Kristen meninggal umur 5 tahun surga neraka. Nah. Surga neraka surah Allah. Kata Rasulullah gimana? Surga. Kenapa? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak kecil lahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisanihi. Nah, ketika di usia dewasa, umur 12 tahun, 13 tahun meninggal masih dalam keadaan Nasrani, neraka surga? Neraka. Iya, mati dulu. Nah, kiamat dulu. Tuh ya. Jadi nggak ada tuh ya tahsin wa takbih. Semuanya baik gitu ya. Jadi apa yang Allah tetapkan semuanya apa? Baik itu ya. Fara'au ayyakunal huwal khaliq li af'alil ibad. Maka mereka berpandangan bahwasanya Allah lah yang ya menciptakan perbuatan hambanya. Ya. Wa ra'au ta'dzibahum ala ma yakhluquna jaizan min af'alihi ghairu qabih. Dan mereka berpandangan ahlu sunnah ini bahwasanya Allah mengadab makhluknya atas apa yang tidak mereka perbuat itu sifatnya boleh-boleh aja. Ya, ghairu qabih, nggak buruk tuh gitu. Jelas ya. Jadi kesimpulannya ahlu sunnah berpandangan apa tadi? Ya, bahwasanya ya Allah yang menciptakan perbuatan kita dan perbuatan kita. Satu. Yang kedua apa?
bahwasanya Allah punya hak prerogatif untuk mengazab atau tidak kepada hambanya. Tuh. Yang ketiga, tidak ada istilah baik buruk bagi Allah, semuanya baik. Ya, nggak ada istilah baik buruk, makhluk nggak bisa menilai Allah. Tuh. Yang keempat, Allah memiliki sifat jaiz. Tuh ya. Apa sifat jaiz? Allah tidak ada ikatan. Allah berhak memasukkan hambanya yang taat ke dalam neraka. Allah berhak memasukkan hambanya maksiat ke dalam surga. Itu sifat jaiznya Allah. Nah, bagaimana kita husnuzon kepada Allah? Ana inda dhonni abdi bi. Itu. Ya. Yang saya pernah kisahkan ya, Azmi ya. Azmi hafal banget tuh. Dipakai khutbah berulang-ulang kali. Ini khutbah gacoan. Jadi ketika ada hamba maksiat, yakin namanya Allah Maha Pengampun, meninggal dalam keadaan sebelum maksiat, surga. Karena ya Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina hakadha. Al-misalusani, contoh yang kedua, ikhtilaful mujassimah ma'al munazzihah. Nah, ini di istilah mujassimah, kaum yang menjisimkan Allah. Menyebutkan Allah itu punya jasad, punya jisim, berbentuk. Ada kaum namanya munazzihah, lawannya. Ya, kita nih ahlu sunnah wal jamaah, munazzihah termasuk munazzihah. Waqalatil mujassimah, kata mujassimah, laulam yakun jisman, kalau Allah bukan berbentuk jisim, bukan berbentuk badan, lakana ma'duman, pasti Allah nggak ada. Tuh. Wala aiba akbahu minal adam, tidak ada suatu aib yang lebih buruk ya daripada sifat tidak ada. Masa Allah tidak ada? Kalau ada ya pasti berwujud gitu. Ya, kalau kata orang mujassimah, Allah berwujud, punya jisim nih kayak badan kita. Tuh, punya tangan, punya kepala, punya wajah, kayak kita, sama udah. Kata mujas. Kenapa? Alasannya kalau Allah nggak berjisim, pasti nggak ada. Sedangkan nggak ada itu sifat yang paling buruk bagi Allah, gitu. Wa kadza nafyu anil jihad. Begitupun ya, ada pendapat yang menafikan jihad, arah bagi Allah. Tuh. Ya. Jadi dia juga menafikan Allah itu punya jihad, Allah itu punya arah. Ya. Li'anna man la jihata lahu, karena kalau Allah nggak punya arah, la yutasawwaru wujuduhu, nggak bakal bisa digambarkan bagaimana wujud keberadaan Allah tuh ya. Jadi orang mujassimah ini menetapkan jihad, arah bagi Allah. Di mana Allah? Di atas. Dengan dalil, banyak dalil mereka, banyak dalilnya. Ya. Kalau kita ceramah, ingat Allah, bagaimana ingat Allah? Gini kan? Begini kemana tuh? Maksudnya ingat Allah nggak begitu kan? Atau ingat Allah begini nggak? Atau begini, ingat Allah enggak kan? Pasti begini. Ya. La ilaha. Berarti di mana nih? Itu ya. Berarti Allah punya arah nggak? Nah, itu di langit. Kan logikanya gini ya, bumi bulat. Kalau kata kita di atas ke sono, kalau kata orang Amerika di mana? Di bawah, kan kita bulat tuh. Kita di sini malam nih, di Amerika siang. Itu muter itu. Nah, kalau kita bilang di sono, Allah di sono, berarti bukan di bawah. Berarti bukan Tuhannya Amerika dong. Amerika kan di bawah tuh ke sono. Ah, ini ngaco ini udah. Nggak bisa Allah kita tempatkan di suatu arah tuh. Nah, ini kata mujassimah. Logikanya kalau sesuatu tidak ada arahnya, nggak tergambar di mana wujudnya gitu. Ya. Itu makhluk. Waqalatil munazzihah, kata munazzihah, lau kana jisman. Balasannya nih, kalau Allah itu berjasad, bertubuh, lakana hadisan, pasti itu makhluk namanya. Ya. Pasti itu makhluk, sesuatu yang baru. Wala fatahu kamalul azaliyah. Pasti hilanglah sifat kesempurnaan azalinya. Tuh. Ya. Kalau Allah berbadan kayak kita, punya tangan, punya sama dong, berarti enggak laisa kamislihi, enggak mukhalafatun lil hawa, itu kan syaratnya di situ. Ya. Makanya kalau kita menggambarkan ya tentang Allah, wa kullu ma tasawwarta fi dhihnika Allah, ya, fallahu khilafu dzalik. Setiap apa yang digambarkan oleh otak kita tentang Allah, Allah enggak begitu. Kita kaitannya gitu. Ya. Allah digambarkan, Allah di atas. Enggak, Allah enggak begitu. Allah bertangan, enggak begitu. Pokoknya setiap otak kita mikir tentang Allah, zatnya Allah
Allah nggak begitu, selesai. Karena otak kita nggak bisa menjangkau Allah. Ya, dalil simpelnya itu Allah. Surganya aja mala ainun wala udhunun wala khatara ala galbi. Surganya Allah aja kalau kita bayangin nggak begitu. Gitu. Jelas paham sampai sini? Ya. Wa nafyu anil jihad kulliha innama yujibu adama man kana mahdudan munhasiran fil jihad. Dan menafikan arah itu semuanya sesungguhnya yujibu adama man kana mahdudan, mewajibkan bahwa orang itu nggak bisa dihad, nggak bisa dibatasin, nggak bisa munhasiran, dibatasi dengan apa? Dengan arah. Tuh. Ya. Jadi kalau sesuatu itu punya jihad, pasti munhasir, pasti bisa dibatasin. Allah di atas, oh berarti nggak di kanan. Allah di atas, berarti nggak di kiri, nggak di bawah. Lah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Khalas, itu kata Allah. Allah cuma mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah Allah dekat, selesai. Di mana? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Waktu ngaji dengan Habib Umar di streaming itu, waktu ada kajian wasoya an-nafi'ah ya. Karangan Imam Haddad. Di YouTube cari, silakan ada tuh. Habib Umar bilang apa? Kalau orang salafi bilang Allah di langit, kul katakanlah ya, Allahu fil mirsad. Allah di mana ya? Mirsad. Di mirsad. Mana mirsad? Ada enggak di Quran ayatnya? Surat apa itu? Hah? Surat apa yang ada kata mirsad? Gimana bunyi ayatnya? Hah? Apa? Gimana, Abid? Gimana? Innahu labil mirsad, benar gak gitu? Allah di mirsad. Jadi bukan fis sama, Allah di mirsad. Kalau Allah di langit, kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah sama kita. Jadi sama kita apa di langit tuh? Ayo doh. Kontradiksi nih. Ya. Dibilang di langit, ada lafaz Allah di langit. Tapi dalam lafaz yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah di mana nih? Di langit apa sama kita? Quran qorib ya. Ini qorib tuh. Jadi kontradiksi. Ada yang bilang di langit, ada yang bilang dekat, ada yang bilang bersama kita, ada yang bilang di mirsad. Jadi di mana Allah? Nah, makanya ini kesalahan cara berpikir seperti ini yang menyebabkan orang jadi salah ya. Gara-gara apa tadi? Menetapkan arah bagi Allah. Itu salahnya tuh. Jadi jangan tempatkan Allah di tempat, jangan arahkan Allah di satu arah. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh arah. Selesai. Ya, jelas paham? Nah, maksudnya apa terus? Kalau Allah dekat, ini qarib. Nah, ya. Apa maksudnya? Pasti ditakwil. Nah, ini mainnya takwil. Apa takwilnya? Allah mengetahui. Ya. Yang tahu kita orang yang dekat sama kita. Kalau nggak dekat nggak tahu, gitu. Ya. Nah, Allah turun sepertiga malam, ya kan gitu ya. Maksudnya apa? Allah menurunkan rahmatnya. Takwil udah selesai. Fa amma makana mawjudan qadiman lam yazal wala jihata fala yansarifu ilaihi nafyu. Adapun apa saja yang ada yang bersifat qadim lam yazal, maka sifatnya itu senantiasa ada. Gitu ya. Wala jihata, dan juga tidak berjihad, tidak berarah. Maka fala yansarifu ilaihi nafyu, maka tidaklah diberlakukan padanya penafian tuh ya. Yang ketiga, misalul salis, yang ketiga ijabul mu'tazili Allah. Orang Mu'tazilah mewajibkan Allah ayutsbita, menetapkan atoin orang yang taat kaila yadlimahum, agar tidak ya menzalimi mereka, wa dzulmun nuqsan, dan kezaliman itu adalah kekurangan. Jadi orang Mu'tazilah mewajibkan bagi Allah untuk membalas, mengganjar, memasukkan surga orang yang taat. Itu kata Mu'tazilah. Orang taat wajib masuk surga, Allah wajib. Ya. Ada nggak dalilnya? Ada. Wajabat lahul jannah. Tuh orang kalau meninggal kan gitu ya. Ya. Isyhadu annahu min ahlil khair. Khair. Apa kata Kiai? Wajabat lahul jannah. Dia wajib masuk surga. Siapa yang wajib? Nah, nggak ada yang wajib bagi Allah. Allah sifatnya berarti jais. Tuh ya. Nah, itu bahasanya kiasan aja. Ya, bahasanya apa? Kiasan. Gitu. Sama kayak orang la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sah orang yang tetanggaan masjid kecuali sholatnya di mana? Masjid.
Ya. Berarti Ustaz kalau orang sebelah masjid sholatnya harus di masjid? Ya nggak juga. Sah nggak orang sholat di rumah? Sah, cuman bahasa kiasannya lu pantas banget sebelah rumah lu masjid, dempet sama masjid, lu sholat di rumah, pantas banget gitu. Ya. Tapi nggak ada yang wajib bagi Allah. Nah, kata orang Mu'tazilah begitu. Kenapa dimasukin surga? Agar tidak menzalimi mereka. Sedangkan zalim bagi Allah sifat kekurangan tuh. Apa kata orang Asy'ari? Ya, laisa dzalika bidzulim. Tuh, ya. Itu bukan kezaliman. Allah masukin hambanya yang taat ke neraka bukan kezaliman. Tuh. Idla yajibu alaihi haqqun li ghairi, karena ada hak yang wajib bagi Allah atas selainnya. Allah nggak punya kewajiban. Idla wajaba alaihi haqqu ghairi, karena sekiranya Allah diwajibin atas hak orang lain, lakana fi qaidihi. Itu pasti dia itu terbebani dengan ikatannya. Itu wattaqid bil aghyar nuqsan. Masa Allah terikat dengan makhluk? Itu kekurangan. Ya. Allah bergantung sama kita gitu. Allah nggak bergantung sama kita. Ya. Allah munfarid udah. Allah tunggal. Allah punya hak prerogatif serah Allah gitu. Makanya orang yang tinggi magamnya bukan orang yang punya kekuasaan, bukan. Ente lihat ya kan. Orang bikin perusahaan. Ya, ada supervisor tinggi enggak derajatnya? Tinggi. Ada manajer, ada direktur. Yang paling tinggi siapa? Hah? Owner, betul, owner. Masya Allah. Kita doakan nih Ustaz Ali punya perusahaan ya. Jadi owner dia. Iya. Cilok nabati dia. Cilok nabati. Owner, bener, owner. Kenapa? Kenapa manajer yang sudah begitu tinggi masih belum dikatakan orang yang paling tinggi? Karena masih ada ikatan. Direktur masih ada ikatan. Siapa yang paling bebas? Owner. Dia mau bubarin tuh, dia mau hancurin, dia mau bagi orang, terserah dia. Tuh. Jadi dalam struktur ya kemanusiaan, derajat apa itu semua, yang paling tinggi adalah yang nggak ada ikatan. Tuh. Ya. Selama ente masih terikat, berarti ente masih terbebani dengan sesuatu, dan beban itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah makhluk. Tuh, ya. Ya, owner juga masih punya ikatan nggak dia? Punya ikatan nggak masih? Punya sama siapa? Sama orang tuanya. Dia nggak boleh ngelawan orang tuanya. Ya kan, setinggi-tingginya owner sama orang tua tunduk, sama guru tunduk. Berarti makhluk masih. Ya. Dia masih butuh dokter kalau sakit. Kalau Allah enggak. Qiyamuhu bi nafsihi. Tuh. Wal misalur rabi, contoh yang keempat, qaulul Mu'tazilah, perkataan Mu'tazilah, innallaha ta'ala yuridu ta'at wa illam taqo. Ini dia. Masalah iradah. Allah itu selalu menghendaki kebaikan, ketaatan, meskipun enggak terjadi. Li'anna iradataha kamalun, karena iradahnya Allah itu sempurna. Dan Allah itu membenci maksiat meskipun terjadi. Tuh. Ya. Li'anna iradataha nuqsun, karena Allah ketika mengiradahkan kemaksiatan itu adalah kekurangan. Ini masalah iradah ya, iradah. Apakah Allah itu memiliki iradah? Jawabannya punya. Karena kan kudroh iradah. Apa sih iradah? Kehendak. Ya, ini ngomongin kehendak. Iradah Allah itu mencakup kebaikan apa kemaksiatan juga? Kalau kita ahlu sunnah, dua-duanya iradah Allah. Ketika ada hamba bermaksiat, itu iradah Allah, kehendak Allah. Tuh, ya. Jelas paham? Ketika hamba berbuat taat, itu kehendak Allah. Nah kalau Mu'tazilah, wah Allah nggak pantas. Masa Allah berkehendak maksiat sama hambanya? Nggak pantas, jelek, gitu. Yang Allah pantas, Allah berkehendaknya yang baik-baik aja, yang sehat-sehat aja gitu, bukan yang maksiat. Ini kata Mu'tazilah. Ya. Dibalas, qul Asy'ari law arada ma la yaqa. Seandainya Allah berkehendak atas apa yang tidak terjadi, lakana dzalika nassan fi iradatihi, pastilah itu menjadi ketetapan dalam iradahnya, likala liha, karena kelemahan Allah anin nufus untuk melaksanakan fi ma ta'allaqat bihi, pada apa yang terkait dengannya. Walau karihal ma'as, meskipun orang yang maksiat membenci ma'awqiha, tapi terjadi, lakana zalika kalan fi karahati, maka itu menjadi kelemahan atau kekurangan dalam kebenciannya.
Wa kadzalika nuqsan. Demikianlah kekurangan. Jadi gini, kalau ada, saya simpulin aja ya. Kalau ada suatu hal terjadi bukan iradah Allah, berarti iradah siapa? Makhluk. Masa Allah kalah sama makhluknya? Masa Allah kalah sama makhluknya? Kan nggak mungkin Allah kalah. Segalanya atas izin, segalanya atas irodah. Bukti bukan keredoan. Nah, titiknya di situ. Orang maksiat, irodah Allah bukan? Irodah, izin Allah bukan? Cuman bukan redonya Allah, gitu. Itu doang titiknya di situ. Jadi bedanya kalau orang maksiat, izin Allah, irodah Allah, cuman bukan keredoan Allah. Kalau orang taat, izin Allah, irodah Allah, dan dapat redonya, letaknya di situ. Ya. Sama nih kayak saya makhluk. Karena saya nggak punya irodah, ya, nggak punya kudroh, ya. Semua irodah saya belum tentu terlaksana, betul? Saya pengen semua santri alim, saya pengen semua santri bener, nggak ada yang maksiat. Pengennya saya, cuman pengennya Allah, ya kan? Irodahnya Allah lebih kuat daripada irodahnya kita. Dan irodah kita pun dari siapa ya? Allah. Ya. Jelas paham? Jadi nggak ada yang bisa ngatur itu kecuali siapa ya? Allah. Begitu naif kita kalau kita pengen semua orang taat. Karena hakikatnya nggak begitu. Ego kita kalau begitu pengen punya anak semuanya soleh semua gitu ya. Keinginan pasti ada, cuman kenyataan maka pasrahin aja sama Allah tuh ya. Jadi kalau kita pengen punya anak sehat soleh semua ya bagus, cakep. Cuman ketika ada hal yang bertentangan dengan keinginan kita, raditu billahi rabbah tuh. Redonya sama Allah, bukan sama maksiatnya, bukan. Ya. Mungkin ini jalan Allah untuk mengikis dosa-dosa kita dengan kesabaran. Sampai nanti ujungnya insya Allah anak kita soleh semua, gitu. Ya. Jelas paham ya? Jadi masalah irodah, kalau orang ahlu sunnah, baik buruknya itu semua irodah dari Allah. Yang kelima, al-misalul khamis ijabul mu'tazili ala Allah ri'ayatul aslah li'ibadih. Orang Mu'tazilah mewajibkan bagi Allah itu apa? Ri'ayatul aslah, menjaga hal yang paling baik buat hambanya. Jadi apa yang paling baik pasti dikasih buat hambanya. Itu wajib hukumnya bagi Allah, kata orang Mu'tazilah. Lima fitarkihi minan nuqsan, karena meninggalkan itu termasuk kekurangan. Tuh. Jadi kalau kata Mu'tazilah, Allah itu wajib ngasih yang terbaik buat hambanya. Tuh. Wajib loh. Ya, kembali lagi, wajib. Wa qaulul Asy'ari, perkataan ulama Asy'ari, Ahlus sunnah la yalzamuhu dzalik, tidak wajib bagi Allah. Li'anal ilzam nuqsan, karena mewajibkan sesuatu bagi Allah hukumnya itu kekurangan. Wa kamalul ilah, kesempurnaan Tuhan itu adalah an la yakuna fi qaidil muta'allihin, tidak punya ikatan yang diberikan oleh orang yang bertuhan. Tuh. Tuhan itu enggak terikat, hamba yang terikat. Ketika Tuhan terikat, maka itulah sifat kekurangan. Hamba terikat, itu sifat kekurangan. Kenapa? Ya hamba. Gitu. Wabillahi taufik. Ya, semoga Allah memberikan kita taufik itu ya. Faslun. Nah, lanjut lagi ya. Mungkin sampai sini ada yang mau nanya mungkin kali. Satu pertanyaan boleh? Ya, Dipak mau nanya? Boleh. Iya, irodah kita majazi, irodahnya Allah hakiki. Ini urid ilal hamam. Wah, ente emang punya irodah? Enggak, ini bahasa kiasan, paham? Kita punya irodah gak? Punya, cuman majazi. Ya, itu. Kita punya irodah cuman apa? Majazi. Tetap irodah kita, irodahnya siapa? Allah, gitu. Kan kata Allah dalam hadis qudsi apa? Ya Daud, ana urid wa anta turid. Ane punya irodah, ane punya kepengenan, ente juga punya kepengenan. Wa ma yakunu illa ma urid. Tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali apa yang aku kehendaki. In salamta fima turid, fima urid. Kalau ente pasrahkan terhadap apa yang ane pengen, a'taituka fima turid, aku beri apa yang ente pengen. Wa illam tusallim ila ma urid, kalau ente enggak pasrah sama apa yang ente pengen, ats'abtuka fi ma turid,
gue bikin capek terhadap apa yang ente pengen. Pengen dunia, pengen rumah, pengen ini, silakan. Cuman ente harus pasrah sama yang Allah pengen. Allah pengen kita sholat. Allah pengen kita ibadah. Entar Allah kasih apa yang kita pengen. Tapi kalau kita nggak ngerjain yang apa yang Allah pengen, gue bikin capek lo dengan apa yang lo pengen, kagak bakal dapet. Ya, udah nggak dapet, capek, pegel, puyeng. Tuh, ya, beli rumah, dapat rumah, KPR. Mana Jonggol rupanya? Kerjanya di Kuningan sini, makan tuh, Jonggol Kuningan. Jauh nggak Jonggol? Murah nggak? Murah nggak? Murah. Jauh nggak? Jauh. Itu gara-garanya kita nggak pasrah sama Allah. Coba pasrah sama Allah dah. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Terserah engkau ya Allah, yang penting baik. Kita kerjain ya protokol rezekinya, duhanya, Qur'annya, istighfarnya, sholawatnya, semua. Terserah Allah, Allah kasih. Di Jonggol tuh. Cuman kerjaannya di Jonggol gitu. Rumah di Jonggol, kerjaan di mana? Rumah Jonggol, kerjaan Kuningan. Nah, kalau di Citayam mampus lagi gitu. Keserempet kereta itu. Rumah Citayam kan angkotnya sedih banget kan, Masya Allah kan. Makanya orang Citayam tuh kayaknya jaminan jadi wali dia semua. Karena innallaha ma'as sabirin ya. Naik mobil belakang angkot Citayam, oh itu udah puasa juga, sabar juga, riadoh sekalian tuh situ. Ya. 6, her ya. Lanjut. Faslun, pasal selanjutnya i'lam. Nular mulai. Annaman nasabal masyiata wal kasba ila nafsi fa huwa qadariyun. Siapa orang yang menisbatkan masyiah, kehendak, ya, wal kasba dan usaha, ila nafsihi kepada dirinya, maka itu qadari. Ya, kaum qadariyah. Ya, tuh. Udah masih ingat yang mana kita bahas ya? Tuh. Qadariyah itu begini. Kalau seorang hamba itu dia berbuat, dia bekerja tanpa menisbatkan itu semua sama Allah. Makanya yang orang sering bilang itu, ya. Apa? Ayatnya gimana bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu banyak yang keliru nafsirinnya. Allah tidak merubah nasib kita sebelum kita merubah nasib kita sendiri. Nah, emang merubah nasib siapa? Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak merubah nasib kita sebelum kita yang merubahnya. Itu salah tafsir itu. Berarti kita qadari itu. Ya. Jadi yang merubah siapa? Kita apa Allah? Allah tidak merubah nasib seseorang sebelum ia yang merubah. Berarti yang merubah siapa? Berarti Allah bergantung dia. Oh, kalau mau rubah dulu. Enggak gitu maksudnya. Ya. Kalau salah paham itu jadi apa tuh? Qadari itu ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah. Ma di situ adalah nikmat. Karena di ayat lain yang ditafsirkan itu ada kalimat nikmat. Allah tidak merubah nikmat kalian sampai kalian merubah nikmat kalian sendiri. Allah bikin muka kita begini, ya. Allah nggak rubah muka kita sampai kita yang merusak diri kita sendiri. Allah nggak merubah nikmat kita sehat sampai kita yang merusak kesehatan itu sendiri. Itu maksudnya, ya. Jadi apa yang udah Allah kasih dari nikmat yang udah Allah kasih sama kita itu nggak bakal Allah rubah sampai kita yang merubahnya. Itu pun majazi. Apa? Majazi. Itu. Kita nggak punya kehendak sebenarnya, itu semua udah takdir dari Allah. Cuman adab kita kalau yang jelek nisbatin kepada diri itu ya. Nah. Jadi salah tafsir itu kalau orang begitu. Jadi takutnya jadi apa tuh? Jadi qadari. Wa man nafahuma, siapa yang menafikan keduanya? Artinya seorang hamba enggak punya masyiah, enggak punya usaha an nafsihi terhadap dirinya, fa huwa jabari. Tuh. Tapi wa man nasabal masyiata ilallah. Siapa yang menisbatkan kehendak ame Allah, sedangkan usaha ame dirinya, ame hamba, fa huwa sunni. Itulah sunni sufi rasyid tuh ya. Jadi kita pertengahan. Ya, kalau orang Mu'tazilah apa qadari apa tadi? Masyiah wal kasbah min nafsih. Jabari masyiah wal kasbah min Allah. Kalau kita masyiah min Allah wal kasbah minal abdi. Nah. Faqudratul abdi, maka kemampuan seorang hamba melakukan sesuatu, wa harakatuhu, dan gerak-geriknya dia, khalqun, adalah ciptaan lirabb, ciptaan Allah. Ya, ini. Hati sekecil kita gerakin jari.
ciptaan Allah. Apapun itu, ya. Mau kita napas, Allah. Semua yang besar, yang kecil ciptaan apa? Allah. Wa huma wasfun lil abdi, tapi nih keduanya itu disifatkan bagi hamba. Ya. Sifatnya doang. Tapi kalau hakikatnya semua dari siapa? Allah. Saya mukul, yang mukul siapa? Yang mukul siapa? Saya mukul nih, duk aja. Yang mukul siapa? Sifatnya doang, dinisbatkan kepada saya, kasban namanya. Tapi hakikatnya siapa? Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma, kata Allah dalam Quran. Jadi ketika mensifatkan Nabi lagi perang, wa ma romaita, tidaklah yang melempar ketika terlempar, ya. Wa ma romaita id romaita, bukan kamu yang melempar. Walakinnallaha roma, akan tapi Allah yang melempar, gitu. Ya. Jadi segala perbuatan hamba itu hakikatnya Allah, cuman nisbatnya doang ke kita, namanya kasbun. Ya. Kalau ngutang namanya kasbon. Nah, inilah nih, ya. Jadi kita disalahin gara-gara apa? Kasab kita. Tuh, ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diusahakan dalam perbuatan baik, wa 'alaiha, dan baginya dosa, hukuman atas apa yang dikerjakan. Kalimatnya yang pertama kasab, fi'il mudhari, fi'il madhi. Yang kedua iktasab, fi'il madhi, sama. Yang mana lebih kuat? Kasab apa iktasab? Iktasab. Berarti kalau ngerjain maksiat itu enggak dicatat sama Allah, sampai disungguh-sungguh ngerjainnya. Kalau perbuatan baik dicatat sama Allah meskipun baru niat. Jelas paham? Laha, baginya, pakai lam. Milik. Baginya pahala atas apa yang dikerjakan meskipun baru nih. Wa 'alaiha, dan baginya 'alaiha, beban, dosa atas apa yang dia benar-benar kerjakan. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, enggak Allah catat. Sampai ditunggu taubat dulu. 4 jam dia enggak taubat, dicatat. Orang dalam hati, tampol nih orang nih, awas datang gue tampol nih. Dicatat enggak? Enggak. Nah kalau orang gue bunuh nih, catat enggak? Enggak. Karena belum iktasabah. Belum betul-betul dikerjakan. Itu baiknya Allah. Ya. Jadi laha makasabah, baru niat. Allah sudah tulis. Itu apalagi iktasab, kebaikan itu. Wah, luar biasa. Gitu ya. Yang ngerti sorok pasti paham nih ya perbedaan. Kenapa Allah bedain tuh ya? Wal qadru, nah adapun qadar, nah ini qadar, ismun lima sodaro muqaddaran an fi'lil qadir, adalah nama atau sebutan 5 bagi apa yang bersumber daripada yang mentakdirkan, an fi'lil qadir, dari apa yang ditakdirkan, dari fi'lil atau perbuatan zat yang menakdirkan tuh. Jadi qadar itu adalah produknya. Qadir adalah yang melakukannya. Ya kan kita beriman tuh ya, apa kepada Allah, kepada antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari. Nah, qadar. Apa sih qadar? Qadar itu adalah perbuatannya. Yang ngerjain namanya siapa? Qadir. Yang ditakdirkan namanya apa? Muqaddar gitu ya. Ada 3 tuh ya. Ada qadir, ya ada qadar, muqaddar. Tuh ya. Jadi qadar adalah sebutan bagi perbuatan yang bersumber dari perbuatan sang qadir. Adapun qada adalah makhluk. Nah, dikatakan di sini wal farq bainal qada wal qadar, perbedaan antara qada dan qadar. Nah, kita sering nanya ya, qada dan qadar, bedanya apa sih? Gitu. Ini kalau nggak paham jadi keder nih ya. Annal qadar a'ammu, qadar lebih umum, sedangkan qada akhas, lebih khusus. Fatadbirul awaliyat qadrun. Ya. Perencanaan yang ada di awal namanya qadar. Wa suku tilkal aqdar bimaqadiriha wa hayatiha ila muqtadayatiha huwal qada. Dan mengerjakan atau membawa takdir itu sesuai dengan takarannya dan bentuknya kepada hal yang muqtadayat setelah ditetapkan namanya qada. Ya. Simpelnya gini. Qadar itu ya niatnya. Qada itu pelaksanaannya gitu ya. Paham? Ya.
Allah sudah menakdirkan Isa nanti tahun sekian akan jadi presiden. Masya Allah. Presiden buncit tuh. No. Belum terjadi tuh. Tapi sudah apa? Ditetapkan nama Allah. Ketika Isa umur sekian dan terjadi apa yang ditakdirkan tadi, namanya kodok. Paham mulia? Ya. Apa mau bedanya? Kalau kodar perencanaannya, kalau kodok pelaksanaannya. Tuh, itulah beda kodok dan kodar. Jadi kita harus beriman dengan kodok dan kodarnya Allah. Ya. Nah kalau seandainya kita berakidah kodari, nggak ada tuh kodar, nggak ada kodar. Kenapa kodar nggak ada? Ah, kenapa kodar nggak ada? Kan rukun iman 6 kan? Yang mereka percaya dengan kodok dan Kenapa kalau orang kodari kodar nggak ada? Hah? Karena makhluk bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau kita enggak. Ya. Kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Kita tinggal jalanin doang nih. Cuman kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tuh, ya, gitu. Makanya suatu ketika ada salah seorang sahabat nanya kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini ya kalau kita ibadah capek kita ibadah terus ujung-ujungin neraka gimana ya Rasul? Kan semuanya takdir Allah. Paham nggak pertanyaan ini? Apa Rasul mukanya marah? Merah menunjukkan Rasul marah. Apa kata Rasul? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing orang dimudahkan sama Allah dengan sesuai dengan apa yang memang dulu diciptakan sama Allah. Dia tujuannya apa nih? Jadi ustadz. Allah mudahin belajar. Dia tujuannya jadi orang maksiat. Allah mudahin maksiat. Makanya bersyukur sama Allah kalau kita mudah ngaji. Memang dari sononya udah takdirin kita ngaji itu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Makanya ane nggak bisa maksain ente jadi ustadz. Biar kali ane kasih ente pelajaran pagi, siang, sore, malam. Kalau emang ente emang nggak Allah takdirkan jadi ustadz, jadi guru, entenya kabur pasti. Itu. Tapi ada orang yang emang takdirnya jadi ustadz, nggak diajarin, dia cari sendiri, dia ngaji sendiri, di jalan sendiri, di mutola sendiri, beli kitab sendiri. Tapi kalau orang emang Allah takdirkan bukan jadi ustadz, dibeliin kitab yang banyak, dipesantrenin, pulang-pulang jadi singa lagi, lepas dari kandang tuh, ya. Paham ya? Tuh. Ya. Jelas ya bedanya kodar dengan kodar itu ya. Pokoknya kalau nggak ngerti keder aja gitu ya. Wal qadaru idzan takdirul amr bad'an. Nah, maka qadar itu adalah ketika Allah menakdirkan suatu perkara di permulaannya. Adapun qada fasluhu ketika Allah melaksanakannya. Wa qad'ul zalika amri dan memutuskan perkara tersebut kama yuqalu qadul qadi, sebagaimana seorang hakim dikatakan qada apabila telah memutuskan suatu perkara. Namanya qada. Qadul qadi, hakim memutuskan, berarti udah jatuh. Kalau belum berarti masih qadar. Jelas paham? Ada yang mau nanya sampai sini mungkin satu pertanyaan? Saya mau nanya. Faslun fil ahwa. Sekarang tentang masalah ahwa. Nah, kemarin kita bahas tuh ya, masalah ahwa. Sebenarnya nih kemarin sudah ada gambaran globalnya tentang masalah ahwa itu di halaman, nah ini nih halaman 6 ya. Amal inhiraf, adapun penyimpangan dari akidah yang benar gara-gara apa? Hawa. Ya, di situ larinya ya. Nah, ini penjabaran lengkapnya. Ilam ketahuilah anal ahwa mukhtalifah. Nah, bahwasanya kelompok-kelompok gitu gampangnya terbagi menjadi 6 firqah. Jadi kalau nyebutin fikih madhab, nyebutin aliran akidah firqah. Ingat ya, jangan salah. Ya. Kalau fikih apa? Madhab. Kalau aliran akidah firqah. Nah, kita ini firqahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tuh ya. Kalau mau lihat enggak, dia maunya dia ahlus sunda wal jamaah ya. Iya, dia mau nyarinya ahlus sunda dia. Dan jamaah-jamaahnya gitu. Ya boleh. Sallallahu Muhammad.
Wa kullu tsnaini minha diddan, dan masing-masing dari dua firqah itu saling bertentangan. Apa itu yang bertentangan? At-tashbih wa ta'til. Kaum tashbih bertentangan dengan kaum ta'til. Musyabbihah dengan mu'attilah. Yang kedua, kaum Jabariyah bertentangan dengan Qadariyah. Kaum Rafidah atau Rafdu bertentangan dengan Nasibiyah. Nasab. Ini nasab bukannya patah ya. Ada orang gitu. Mentahkik ya. Kan kita pada tahkiknya di bawah nih misalnya. An-nasbu dikasih footnote. Huwa al-fathu gitu. Ada orang. Cuman istilah hadis ya, istilah hadis. Makanya baik-baik kalau nyari tahkik yang benar ya gitu. Biasanya orang-orang Wahabi itu yang suka ngaco ya. Waduh, kitab Tanwirul Qulub tentang tasawuf. Itu kitabnya segini, tahkiknya segini. Isinya apa? Amalan ini bid'ah. Amalan ini sesat. Tidak ada dalilnya, begitu semua. Oh, ini orang mau nahkik apa mau ngancam ini kan ya. Semuanya dijelek-jelekin semua kitab. Luar biasa. Ya, yang beli rugi tuh ya. Yang beli rugi. Isinya begituan semua. Wa kullu wahidatin minha, dan masing-masing daripada tiap-tiap firqah itu taftariku ila isnatai asyrata firqah, terbagi menjadi 12 firqah. Menjadi berapa? 12 firqah itu ya. Kalau 12 firqah berarti berapa itu? Tasbih 12. 12 kali 6 berapa ya? 72. Nah. Ya. Jadi yang dikatakan dalam hadis, kullu ummati gimana tadi? Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan gitu ya. Umatku terbagi menjadi 73 kelompok, 72-nya di neraka, satunya selamat. Ya. Banyak ya. 72 di neraka, satu yang selamat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis yang lain ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Jadi yang masuk surga cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa tadi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Tulis tuh ya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ku jalankan dan para sahabatku kerjakan. Makanya tadi ini bahas di Kuitang, baca kunut di bulan Ramadan. Dikerjain enggak Nabi? Hah? Enggak. Nabi enggak ngerjain baca kunut Ramadan kan? Orang terawihnya aja Nabi cuma 3 kali. Terus siapa yang ngerjain nih kunut? Zaman Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat bukan? Sahabat. Boleh gak ikutin? Boleh. Ma'ana alaihi wa ashabi gitu. Ya. Sahabat-sahabat yang kerjakan boleh. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyyin. Jelas ya. Jadi kalau nyebut khulafaur rasyidun bukan khulafaur rasyidin. Khulafair rasyidin. Kalau khulafau ya orang ikutilah khulafaur rasyidin gitu ya. Itu berarti ngajinya belum tuntas tuh ya. Ngaji lagi Masjid Andi insyaallah. Paham? Jadi terbagi berapa tadi? 73, yang satu selamat, yang lain sesat menyesatkan. Allahumma salimna min firqatin fasidah dhalalah. Fatashbih wa ta'til diddan. Tashbih dan ta'til bertentangan. Jabar wal qadar diddan, wal rafdu wan nasbu wal khafdu diddan. Wa kullun min haula, masing-masing dari mereka semua munharifuna anis siratil mustaqim, tersesat dari jalan yang lurus. Ya tadi kita bahas. Orang Mu'tazilah niatnya baik enggak? Niatnya baik enggak? Apa niatnya baik? Apa niatnya? Pokoknya pengen Allah itu sempurna. Ya, musyabbihah, baik enggak niatnya? Baik. Semua ini niatnya baik. Berarti niat baik aja enggak cukup. Ya, orang baik belum tentu benar. Ya, orang baik belum tentu benar. Ya, makanya dong kita jangan hanya berteman sama orang baik.
tapi juga sama orang bener. Yang saya kisahkan dulu ya, ada seorang berteman sama monyet. Saking sayangnya monyet, mandi sama monyet, makan bareng monyet. Akhirnya jadi monyet. Akhirnya akhirat tuh ini temennya tidur. Ketika tidur, monyetnya sayang banget sama nih orang. Ngelihat di mukanya ada nyamuk. Saking sayangnya, saking baiknya nih monyet, dimatiin nyamuk pakai batu. Nah, nimpa mukanya temennya. Mati gak? Nah itu ya. Niatnya baik gak? Cuman caranya gak maka baik aja gak cukup gitu ya. Yang bagus baik dan benar. Orang benar belum tentu baik, orang baik belum tentu benar. Baik dan benar. Tuh. Tapi benar insya Allah baik. Nah ya, jadi mereka semuanya baik niatnya, cuman tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Nah, ini ada faidah sedikit ya. Kenapa sih Allah nyuruh kita baca Quran, baca Fatihah setiap kali saat wajib hukumnya? Wajib hukumnya baca 17 kali dalam satu hari satu malam kurang lebih ya. Sama sunnah-sunnahnya agar kita terus baca ihdinas siratal mustaqim itu ya. Itu kode dari Allah. Ente jangan merasa selamat, jangan merasa aman, yang pintar bisa sesat ya gitu. Makanya terus kita memohon nama Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Wal firqah najiyatu al-wasatu. Nah, adapun firqah yang selamat, firqah najiyah yang selamat adalah al-wasat. Yang pertengahan itu adalah wahum ahlus sunnati wal jamaah. Ya, sudah saya jelaskan ya, apa makna ahlus sunnah? Orang yang mengikuti Rasulullah wal jamaah dan sahabat Rasulullah. Ya. Wa amal firqatul musyabbihah, adapun firqah musyabbihah, kelompok musyabbihah adalah fa innahum balagu mereka yang berlebihan. Wa ghalau dan gulu sama maknanya. Fi isbati sifat dalam menetapkan satu sifat ya. Hatta syabbahu wa jawazu al-intiqal wal hulul wal istighfar wal julus wa ma asbah dzalik. Sampai-sampai mereka ini menyerupakan Allah. Wa jawazu dan melampaui batas dalam intiqal ya. Dalam intiqal, menganggap Allah itu berpindah. Ya tadi kan Allah turun sepertiga malam, berarti apa? Allah pindah dari atas ke mana? Ke bawah. Wal hulul itu menempati. Di mana tempatnya Allah? Di arsy. Allah di arsy. Nah, ini gara-gara itu. Wal istigrar menetap di langit. Wal julus duduk di mana? Di kursi itu ya. Kata orang mujassimah, kata orang-orang musyabbihah, Allah itu berpindah dari langit turun ke bumi. Hulul menempati tempat arsy, istigrar di langit dan duduk di atas kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard ya. Dulu ada ya waktu masih bocah tuh anak-anak ya. Nanti kalau dikejar setan baca ayat kursi. Emang apa? Ntar kalau ente baca ayat kursi, setan kesandung kursi gitu. Oh, setan kesandung kursi. Wah, pemahaman sesat ini. Ya, banyak lagi mansat nunjuk kuburan lu. Gimana dulu? Masih mending digigit. Masih mending, ada parah lagi. Colek nih pantat nih, itu jilat. Kacau. Aliran sesat. Ya. Wa ammal firqah al-mu'attilah, adapun firqah mu'attilah kebalikannya. Kalau tadi mereka menetapkan sifat bagi Allah sampai kelebihan, kalau ini malah apa? Balagu berlebihan wa ghalau wa balagu fi nafyis tasbih. Ya, tidak ada sama sekali tasbih, keserupaan. Hatta waqa'u fi ta'til, sampai mereka itu ya terjatuh pada ta'til. Jadi meniadakan sifat sama sekali, enggak ada sifat-sifat Allah, enggak ada. Kalau kita kan ada wujud, qidam, baqo, itu enggak ada sama sekali, itu sifat enggak ada. Kebalikannya. Kalau ini terlalu banget mensifatkan Allah, kalau ini enggak banget, sampai sifat-sifat Allah aja enggak ada. Itu ya. Menafikan sifat-sifat Allah, enggak ada tuh wujud, qidam, baqo, enggak ada. Itu namanya mu'attilah. Amma ahlus sunnah wal jamaah. Nah, adapun ahlus sunnah fa innahum salakut tariq al-wasat, mereka berjalan di tengah-tengah. Wa asbatu sifatillah, mereka menetapkan adanya sifat bagi Allah kama waradat, sebagaimana yang datang dari Quran dan hadis, min ghairi tasbih, tapi kagak menyerupakan Allah, wala ta'til, tidak meniadakan sifat Allah sama sekali. Itu namanya ahlus sunnah ya.
Allah punya sifat wujud kidam bako dan sebagainya. Itu. Tapi enggak tasbih. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa'alim tabidzalik, maka engkau tahu dengan sebab itu sabila syaitan, jalannya setan. Ya, ma alaihil musyabbiha, apa yang dijalani oleh musyabbiha dan mu'attilah. Selamat kita itu. Ya. Ngeri kan? Jadi kemaksiatan yang lebih parah itu, catat baik-baik ya, kemaksiatan akidah. Ya, penyimpangan yang lebih bahaya adalah penyimpangan akidah. Orang menyimpang akidahnya, tidur dia maksiat, melek dia maksiat, diem dia maksiat. Kalau orang minum khamar, lagi minum maksiat, lagi enggak ya enggak. Dia zina, lagi zina maksiat, lagi enggak ya enggak. Tapi kalau orang menyimpang akidahnya, selama 24 jam dia berdosa. Nauzubillah min dzalik tuh. Makanya serem belajar nih akidah. Wa ammal jabariyah wal qadariyah fakullun minhum ba'id an siratil mustaqim. Nah, jabariyah, qadariyah apa bukan qadariyah? Qadariyah. Kalau qadariyah thariqah ya. Kalau qadariyah pengikut Syekh Abdul Qadir. Kalau qadariyah kaum qadari. Jangan salah ya, gitu. Nyebutnya salah paham orang. Ya. Jabariyah juga sama ya, itu. Jabariyah, bukan orang Al-Jabar itu ya. Orang Al-Jabar. Ya. Fakullun minhum, masing-masing dari Qadari dan Jabari ba'id, jauh daripada jalan yang lurus. Faman nafal masyiata wal kasba an nafsih fa jabari, sama wa man nasabahuma ila nafsi fa qadari. Wa man nasabal masyi'a ila Allah ta'ala wal kasba ila al-'abdi fa sunni. Tuh jelas dah ya, enggak perlu saya terjemahin. Amma rafidah wan nasibah, adapun rafidah ya, wan nasibah ini fakullun minhuma, masing-masing keduanya ba'id anisrat, pun jauh dari jalan yang lurus. Siapa Rafidi? Rafidi adalah idda'a mahabbata ahlil bait, orang yang ngaku cinta ame ahlul bait. Rafidi. Anu cinta Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah dan sebagainya. Tapi wabalagha fi sabbi sahabah, dia berlebihan dalam mencela para sahabat dan membenci sahabat. Nauzubillah. Ya. Ada tuh tokoh Syiah ya, yang lagi apa namanya, tokoh Syiah kayak di sini ya, Rahmat siapa namanya? Oh, Jalil Rahmat. Ya, Rahmat Inggil. Paling Rahmat Inggil. Jalil Rahmat tuh ya. Di antara tokohnya yang terkenal di sini. Itu Rafidah ya. Jadi kalau di Indonesia itu Syiahnya Rafidah. Apa Syiah Rafidah? Mencela sahabat. Nah, ada konon masih kila ya. Tapi ya lumayan lah kebenarannya. Ada tokoh yang lagi in banget di Indonesia, Habib ya. Dia marganya Al-Haddar ya. Iya, katanya Syiah. Ya. Sebut aja ya, Habib Husain Al-Haddar katanya ya. Gitu. Wakilah dia mengatakan beliau Syiah gitu. Kalau mau ngecek siapa enggak, tanya aja. Berani enggak nyebutin sahabat radhiyallahu anhum? Memuji kemuliaan, tanya tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, tanya tentang kemuliaan Sayyidina Umar, tanya itu dua. Sama kemuliaan Sayyidah Aisyah. Kalau nggak bisa jawab, nah itu Syiah Rafidah. Ingat ya, gitu. Caranya gitu. Tapi ada juga dalam mereka itu istilah taqiyah. Nah, taqiyah. Ya, taqiyah. Ketika ditanya ente Syiah ya? Aneh bukan Syiah gitu. Bisa aja gitu. Sana, ente Syiah bukan? Syiah bukan? Aneh si B satu. Tapi yang mereka nggak bisa memuji para sahabat yang mulia, nggak bisa, lisannya nggak bisa. Sama kayak aneh pernah ngerjain tugas dulu ya. Ada salah satu materi kitab Minhajul Qasidin, itu kitab bandingannya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya dikata sama Imam Al-Jauzi hadisnya banyak yang palsu, dibikin ulang dengan daftar isi yang kurang lebih sama, tapi isinya beda. Namanya apa? Minhajul Qasidin. Isinya mukadimahnya apa? Ihya itu banyak hadis palsu, Ihya itu banyak ini, intinya ngejelekin Ihya. Nah, saya ujian ditanya itu. Gimana nih? Disuruh ngejelekin apa? Ihya. Wah, nggak bisa gitu. Katakan nulis juga pasti bertentangan dengan
hati itu ya. Nah jadi kalau kita pengen tahu orang Syiah bukan, tanya aja gitu. Kalau tahu insya Allah minas sunni gitu ya. Jelas ya. Jadi ini Rafidi, hati-hati sama Rafidi. Tuh. Adapun Nasibi lawanannya, balagha fit ta'assub min jihati sahabat, terlalu fanatik ame sahabat, hatta waqa'a fi adawati ahlil bait, sampai musuhin ahlil bait. Bahkan wa nasaba Aliyan radhiyallahu anhu ila dzulmi wal kufri, mengatakan Sayyidina Ali zalim dan kafir. Nauzubillah min zalik gitu ya. Jadi antara Nasibah dengan Rafidah bertentangan gitu ya. Sayyidina Ali dikata kafir, Masya Allah. Luar biasa ya. Tuh. Maka bagaimana kira-kira ya? Kan zaman Nabi akur nih. Setelah zaman Rasul mulai muncul fitnah. Itu pun kata Rasulullah sendiri, yang nanti umatku akan berselisih. Nah, intinya adalah wa ma jara bainas sahabanas kutu. Apa yang terjadi antara sahabat setelah Rasul wafat udah kita nggak usah bahas. Ya. Jadi kita nggak usah bahas tentang kejadian setelah Rasul. Setelah Rasul wafat antara sahabat, kita nggak usah bahas. Tapi kalau misalnya mau ngajar silakan. Cuman ya, kita harus benar-benar adil dalam menceritakan masing-masing sahabat. Pasti ada yang salah, ada yang benar dong, ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Siapa yang salah? Sayyidina Muawiyah yang salah. Baik, Sayyidina Muawiyah salah, Sayyidina Ali benar. Cuman jangan mengurangi kemuliaan mereka. Kesalahan mereka, kesalahan sahabat itu sengaja Allah ciptakan agar kita bisa belajar dari mereka bagaimana menyelesaikan masalah. Ya. Paham? Kita rumah tangga adem-adem aja, nggak bakal dapat ilmu kita. Tapi kalau kita berumah tangga ada masalah, selesai masalah dapat ilmu nggak? Oh besok gua nggak boleh begini. Baru bisa cerita sama orang. Tapi kalau rumah tangga kita, bini kita sabar banget sama kita, kitanya luar biasa zolimnya sama istri, nggak ada pelajaran. Gitu. Tapi ketika ada suatu konflik, pasti setelahnya muncul apa? Pelajaran buat kita. Yang kedua, sahabat kayak air laut. Sebanyak apapun kotoran najis masuk ke air laut tidak bisa membuatnya najis. Ya. Jelas paham? Sahabat kayak air laut. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak salah, mungkin nggak bisa menajiskan air laut. Tetap mereka radhiyallahu anhum. Wah, itulah ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. Jadi ahlu sunnah tadi, ya sahabat salah. Kayak Nuaiman dicambuk, salah. Cuman kesalahannya tidak mencederai, ya, tidak mencederai kesahabatannya, gitu ya, nggak mencederai orang tersebut, ya, sama sekali. Amma ahlu sunnah fa innahum salakut tariqal wasat fa ahabbu ahlul bait wa ahabbu sahabah. Nah itu dia. Adapun ahlu sunnah, mereka berjalan di jalan yang pertengahan, moderat. Maka mereka cinta ahlul bait, mereka cinta sahabat. Wa hafizallahu taala alsinatahum minal waqiah. Allah jaga lisan mereka dari menjelekkan salah seorang dari mereka. Tuh ya. Allah jaga tuh, jangan sampai ngejelekin apa? Sahabat. Menceritakan salahnya sahabat boleh, tapi menjelekkan jangan. Bedain ya. Sayyidina Khalid pernah salah nggak? Pernah, tapi kita nggak boleh menjelekkan karena kesalahan beliau pelajaran buat kita. Ya. Jadi sengaja Allah bikin Nabi lupa. Jelek gak Nabi lupa? Enggak. Karena lupanya Nabi jadi apa? Pelajaran ilmu buat kita. Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Sahabat pada diam, nggak berani negur Nabi. Ya. Jadi sahabat itu orang yang sangat takut sama Rasulullah, sangat pemalu sama Rasulullah. Sahabat ini. Inilah beberapa orang sahabat. Jadi ada sahabat pengen nanya, sejak dia hidup sampai Rasul wafat nggak sempat nanya, karena begitu besar wibawanya Rasulullah. Ya. Nah suatu hari Rasul sholat 2 rakaat zuhur, kalau nggak asar benar nggak asar. Sahabat semua diem, ya kan diem. Sayyidina Abu Bakar yang dekat banget diem. Sayyidina Umar yang berani diem. Nggak ada yang pernah nanya. Illa wahid. Siapa namanya? Dzul Yadain. Iya, Dzul Yadain. Nama sahabatnya Dzul Yadain. Orang yang punya 2 tangan ya, unik nama sahabatnya. Dzul Yadain. Ya Rasulullah, antum sholat qashar apa sholat sunnah ya Rasulullah? Begitu kurang lebih pertanyaannya.
Rasul langsung ingat, iya aneh, kurang. Rasul nambahin. Ya. Salah nggak Rasulullah? Salah. Jadi ilmu nggak buat kita? Nah, jadi ilmu gitu. Jadi salahnya Rasulullah aja manfaat buat kita itu. Orang kalau mikirnya positif begitu ya. Ustadz salah. Kalau mikirnya negatif, Ustadz salah. Masa Ustadz salah? Tapi kalau mikir positif, wah ini pelajaran besar buat kita. Ya, tuh, bedanya gitu. Ya. Jadi orang-orang yang pikirannya positif, apaan aja yang terjadi pasti mikirnya positif. Yaitu Ahlus Sunnah. Sahabat salah, apa pikirannya? Oh iya, kita bisa belajar dari kesalahan sahabat. Sahabat aja salah, bagaimana kita? Kita jangan merasa aman dari kesalahan. Tuh, sahabat aja yang mulia di surga masih salah. Gitu. Yang kedua, salahnya apa? Dipelajari gitu. Jangan sampai kita kena dan sebagainya. Itulah orang Ahlus Sunnah wal kagak bakal mencela lisan mereka akan kesalahan sahabat. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata ya. Imam Syafi'i waktu itu dituduh Syiah karena sering muji Ahlul Bait. Ya. Muji keluarga Nabi ini nih, Allah. Kayak Mbah Maimun, Masya Allah kan cintanya sama Ahlul Bait. Bahkan beliau mengecam orang-orang yang benci sama orang Arab. Ya, nggak boleh kita benci sama orang Arab karena Nabi orang Arab. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong Arab-Arab. Ya. Udah tuh mau tuh Arab gitu. Jangan bilang Arab, sebut aja namanya. Ente ketemu sama siapa ya? Namanya misalnya Romdoni gitu, misalnya Ali gitu. Sebut aja namanya, nggak usah gudeg sama tuh Arab. Karena Rasul Arab. Yang gedeg Arab, gedeg Rasulullah. Dalam hadis, ya Salman, jangan engkau benci saya, kata Rasulullah. Sayyidina Salman nanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa aku membencimu sedangkan aku masuk Islam karena engkau? Apa kata Rasulullah? Kalau ente benci Arab, ente benci aneh. Insyaallah. Ente benci Arab, ente benci aneh. Jadi kita nggak boleh benci apa? Jadi jangan ada istilah kadrun. Kadrun nih bahaya nih, PKI itu ya. PKI. Imam Syafi'i sampai mengatakan lau hubbu ali Muhammadin rafidi fa'lam ayyuhat thaqalan ani rafidi. Masyaallah. Kalau mencintai keluarga Nabi disebut rafidah, ketahuilah aku adalah rafidah. Maksudnya adalah gini, yarin aku dicap jelek, dicap Syiah, yang penting gue cinta keluarga Nabi, begitu. Ya. Paham enggak? Kita cinta habaib nih, pasang foto habaib. Oh Syiah, bodoh amat. Mau lo kata gue Syiah, yang penting gue cinta keluarga Nabi, begitu. Imam Syafi'i nggak peduli omongan orang, dikata Syiah, dikata ini, yang penting cinta keluarga Nabi. Maka Ahlus Sunnah yang benar tadi cinta keluarga Nabi. Ya kalau kata Mbah Mun, keluarga Nabi, zuriyah Nabi itu kayak potongan Quran. Biar kali nggak sempurna, biar kali kepotong-potong, kita tetap mesti muliakan, kita taruh di tempat yang mulia. Walaupun Habib ini nggak sempurna, muliakan dia. Karena dia bagian potongan dari apa tadi? Al-Quran. Bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, jangan sampai di markas ada yang benci habaib. Ya, menyalahkan habaib nggak masalah, membenci jangan. Setiap orang bisa salah, ya, tapi jangan kita benci. Ya. Illa bilhamdi wa thana alaihim. Nah, tidak ada orang ya wa hafizallahu taala sanatahum minal waqi'a fi hadihim minhum illa bilhamdi wa thana alaihim. Nah, kecuali mereka hanya muji dan menyanjung para sahabat. Falillahil hamdu wal minna wasyukru wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسماء
تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاية بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.